Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Ya, pertanyaan yang A, jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Nah, coba kita cek ini gambarnya. Jadi yang berwarna coklat, ya Dek ya, ini adalah tiang telepon. Kemudian ceritanya tiang telepon ini disangga menggunakan kawat bubut. Nah, yang berwarna hitam ini ya. Ujung atas kawat, ya Dek ya, diletakkan di tiang. Sementara ujung bawah kawat ini diletakkan di tanah. Maka nanti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku, ya kan? Coba ini kalau kita tarik garis ya. Nah, kemudian ini kita misalkan titik A, lalu ini adalah titik B, kemudian ini titik C. ABC itu adalah segitiga siku-siku di titik B. Ya, Dek ya. Tujuan kita adalah mengukur panjangnya kawat bubut ya tanpa kita ukur secara langsung. Ya, berarti yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teorema Pythagoras. Ya kan? Karena teorema Pythagoras itu berlaku untuk setiap segitiga siku-siku. Di soal diketahui tinggi tiang 8 meter. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti tinggi tiang itu ya sama dengan panjang sisi AB. Ya, ini diketahui sama dengan 8 meter. Atau begini, dalam teorema Pythagoras, ya misalkan ada segitiga siku-siku ABC. Berarti nanti sisi siku-siku AB kita misalkan sama dengan A, ya. Lalu sisi siku-siku BC kita misalkan B. Nah, sisi miringnya AC kita misalkan sama dengan C. Tujuan kita di sini adalah menghitung panjang kawat bubut. Nah, berarti sama aja dengan menghitung panjang sisi miring atau panjang sisi AC. Nah, menurut teorema Pythagoras, ya Dek ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini harus diingat-ingat. Ya, artinya nanti untuk menghitung C, data yang kita butuhkan adalah A. Nah, kebetulan A-nya sudah ada 8 meter. Kemudian data berikutnya yang kita butuhkan adalah B. B itu adalah jarak tiang terhadap kawat di tanah. Nah, maka kalau kita ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut? Berarti jawabannya adalah yang pertama, kita harus mengukur, ya Dek ya. Jadi mengukur apa? Mengukur jarak tiang, ya Dek ya, mengukur jarak tiang terhadap kawat. Nah, di tanah. Oke, itu adalah panjang sisi BC. Setelah ketemu, maka nanti C bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti setelah mengukur jarak tiang terhadap kawat di tanah, kemudian gunakan teorema Pythagoras. Ini jawabannya ya. Gunakan teorema Pythagoras. Ya, jelas ya. Sekarang yang B. Tentukan panjang kawat ya jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Nah, artinya B-nya sekarang diketahui sama dengan 6 meter. Ya. Jadi A-nya 8 meter, B-nya diketahui sama dengan 6 meter. Nah, kalau seperti ini kan terbentuk triple Pythagoras. Ya kan? Angka istimewa. 8, 6 otomatis di sini 10. Nah, ini kalau kalian hafal. Tapi sebisa mungkin memang harus dihafalkan, ya Dek ya. Jadi ada triple Pythagoras 3, kemudian 4. Nah, nanti sisi miringnya otomatis sama dengan 5. Coba ini kalau kita kalikan 2. Kalau 3 kali 2 berarti sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Dan seterusnya. Nah, ini adalah 2 triple Pythagoras yang sering sekali muncul ya di soal-soal ujian. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi 6 dan 8 ini adalah sisi siku-sikunya. Nah, 10 itu adalah sisi miringnya. Berarti kalau ini 8, ini 6, maka C-nya otomatis 10. Kalau ditanya berapa panjang kawat bubut yang digunakan, jawabannya ya sama dengan 10 meter. Ya. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya kita kembalikan ke rumus dasar. Ya, berarti nanti C kuadrat, langsung ya, A kuadrat, 8 kuadrat, ya kan?
Untuk B kuadrat berarti 6 kuadrat. Ya, kita pindah sini ya. Berarti C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. 8 kuadrat itu kan 64. 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, C kuadrat sama dengan 100. Berarti C ya sama dengan akar 100. Ya deh ya. Akar 100 sama dengan 10. Satuannya meter. Nah ini jawabannya. Berarti panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter sama dengan berapa? 10 meter. Nah, ini jawabannya. Oke? Nah, yang ini ya. Nah, jelas ya, Dek ya? Baik, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Untuk pembahasan soal yang lain, silakan adik-adik cek di playlist. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.